Nikita Mirzani. Yang tidak mendidik. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral, yaitu tentang apa guys? Tentang kasusnya Nikita Mirzani. Di sini juga ada Doktif, gitu juga. Ada Dokter Oki dan ada Dokter Reza Gladys ya. Terus ada beberapa lagi berita lainnya, dan ini ada beberapa komentar tentang kasusnya mereka. Nah, kita lihat beritanya seperti apa guys, dan komen-komennya seperti apa. Tapi sebelumnya jangan lupa nih, bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral sekarang guys. Tonton sampai selesai baru kita reaksi bareng-bareng ya. Buat kalian sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan selalu sehat selalu maksudnya, supaya kalian nonton video-video aku guys ya. Dan kita lihat beritanya seperti apa guys. Pengen ngeliat buktinya, bukti senyata-nyatanya, dan kita tuh pengen melihat gebrakannya Nikita Mirzani di pengadilan nanti. Waduh. Gebrakannya dia. Kenapa tuh? Seorang Nikita Mirzani di pengadilan. Emang kapan sih pengadilannya? Kok lama banget persidangannya guys? Ngadepin si dokter Reza Gladys. Aku penasaran nih kapan nih persidangannya guys. Mungkin kalian yang tahu tulis kolom komentar ya. Karena aku pengen nonton, penasaran seperti apa nanti. Pasti heboh banget pasti guys kalau ini terjadi ya. Dan lucu banget kan dokumennya. Ini ada lagi RG ditantang. RG itu ya Reza Gladys ya, ditantang Doktif soal Snow White ya. Apakah stevia itu termasuk gula, katanya gitu guys. Yuk langsung kita lihat ya. Kalau misalnya dibilangin Doktif itu menghancurkan usaha orang, sudah direncanakan setahun yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fitnah kalian sungguh keji. Ya, siap-siap aja Doktif berdoa. Ya, kalau memang itu benar, turun laknat kepada Doktif. Tapi jika itu fitnah yang kalian lancarkan, siap-siap apa yang akan Allah turunkan. Azab apa? Dan tapi semoga tidak azab ya. Doktif mohon kalian diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah cukup. Hidayah, insya Allah ya. Sudah cukup kalian membohongi masyarakat Indonesia. Doktif harapkan masyarakat Indonesia lebih tercerdaskan. Satu yang bisa Doktif sarankan, lebih baik di blacklist produk-produk seperti itu sebelum mereka bertobat. Karena kalau di luar negeri ada yang namanya cancel culture. Cancel culture guys, itu yang namanya mereka itu kok di Korea temennya Doktif tuh gak ada yang mau beli sudah. Gitu. Seperti contohnya Snow White. Ya, Snow White itu tinggi dengan gula. Dibilang itu stevia. Stevia itu gula. Dokter gigi, para dokter gigi di Indonesia. Iya. Boleh nggak seorang dokter menyarankan meletakkan stevia di bawah lidah dan ditinggal semalaman? Waduh. Boleh nggak? Dokter gigi silahkan bersuara. Karena di sini ada seorang dokter yang menjelaskan produknya. Jadi boleh diletakkan di bawah lidah semalaman. Jadi nggak perlu gosok gigi guys. Jadi gosok gigi di bawah lidah semalaman. Betul. Dibilang bahwa itu bukan gula. Dokter memang bisa menjelaskan nggak? Bahaya banget ya. Nah, akhirnya apa yang muncul? Di giginya keropos guys. Korbannya sudah banyak. Nah, Reza Gladys, kamu berani nggak ngomong seperti ini dengan lantang? Yang disampaikan Doktif adalah kebohongan. Ya, Snow White saya tidak ada kandungan gulanya. Jika saya yang sampaikan adalah kebohongan, laknat turun sama saya. Gitu dong Reza Gladys. Bicara tak lantang seperti Doktif. Berani nggak di tanah suci Mekah? Jadi jangan cuma keluar-keluar di Instagram Reza Gladys. Jangan. Atau melaporkan Doktif. Doktif nggak takut. Doktif menghadapi kalian semua. Doktif nggak takut selama yang sampaikan Doktif kebenaran. Sedikit pun Doktif nggak takut. Masyarakat selama ini sudah cukup dicekoki dengan kebohongan-kebohongan yang kalian lakukan. Cukup sudah. Ya, bahaya banget. Gitu. Udah cukup. Doktif sudah bilang, Doktif pasang badan buat masyarakat Indonesia, sudah janjinya Doktif. Ya, jadi buat para owner skincare, tukang flexing, selesai sudah. Ya, jadi kan sudah nggak bisa lagi. Apalagi oknum dokter. Waduh. Kalau kasusnya tidak menemui titik terang, ngapain ditahan? Itu berarti buktinya tidak kuat dan tidak cukup. Gagal kan dimediasi kan? Gagal kan? Kalian pun suka kali kan berpihak sama yang banyak duit. Heran kali aku. Semua manusia itu butuh duit. Semua manusia ya. Dari masyarakat biasa sampai yang punya jabatan itu semua butuh duit. Bakalan silau kalau lihat duit.
Jadi hal yang normal aja kalau memang Nikita Mirzani ya dikatakan memeras. Wajar-wajar saja. Oi, orang si Upin Ipin yang pamer kekayaan, hedon sana hedon sini, memancing orang untuk jahat sama dia, padahal dia yang lebih jahat. Sambil nunggu makanan nih sekali lagi ya. Jadi kalian itu netizen gak usah seuzon apa pembicaraan yang terjadi antara saya dengan Oki, karena secara pribadi saya tidak pernah punya masalah sama Oki. Saya dari dulu kenal Oki sampai hari ini saya baik, saya selalu ada di acara-acara penting hidup Oki gitu. Kebetulan saya bertemu di Pepanjen kemarin dan kita bercerita, dan saya juga sebagai orang yang dituakan oleh Oki bertanya apa yang terjadi, dan dia bercerita tidak penting juga apa yang tidak penting juga untuk kalian tahu apa saja yang saya ceritakan dan apa saja yang saya bahas dengan Oki. Yang pasti saya prihatin dengan apapun yang terjadi sekarang di hidupnya Oki. Waduh. Update dari Polres Jaksel, mediasi antaranya Nikdir dengan RG gagal. Maka RG dipastikan akan dipanggil sebagai saksi. Menurut pendapat kalian guys, nanti petugas nanya apa ya? Sebagai contoh gini nih. Atas dasar apa Anda memberikan 4M ke NM? Karena asistennya menyebutkan angka segitu, Pak. Mengapa asistennya menyebutkan angka segitu? Karena saya yang tanya, Pak. Saya harus transfer berapa? Loh, dalam laporan Anda bukankah ini adalah pemerasan? Mengapa Anda nanya duluan? Coba, menurut pendapat kalian, nanti RG selanjutnya jawab apa ya? Waduh. Tega banget Dokter Oki. Dulu lengket ini kita punya ini ya. Sedih nggak sih dok, NM mesti sebagai tersangka seperti ini dok? Atau NM bisa melewati ini semua dok? Pasti. Support apa sih dok yang diberikan sama untuk? Banyak komentar ya beliau ya. Lucu banget gue lihat sidangnya Mami Online sama Sandi. Yang dibahas itu katanya Sound the Ship itu nama dia sudah dipatenkan. Maksudnya gimana? Emang bisa judul film kita patenkan? Sound the Ship itu film kartun yang gue tahu. Tapi kemudian bisa kita hakikan, besok nama gue bisa gue patenkan jadi Power Rangers, Spider-Man, dan lain sebagainya. Terus ada video yang jadi acuan kalau dia nyebutnya Sandi. Oh ya, bagaimana dengan pendukungmu, wahai Sandi yang bernama Siolo itu? Dia nyebutin nama gue. Di video lain dia nyebutin nama lain, tapi mengerucutnya kan ke gue. Nama asli lagi, Zanzabella katanya. Ini sih Pak Polisi, kalau misalnya ini Isa Jega sampai di penjara hanya karena Sound the Ship, keterlaluan sih Pak. Kenapa Pak? Hah? Sandi, kenapa kau Sandi? Gue yakin saja gak bebas sih, yakin. Kalau normal ya, gue yakin. Atau kalau memang begitu, ya si Yolo ini harus dipenjara juga dong. Karena dia sebutin nama gue di videonya lain ada, tapi kemudian di video-video lain dia tidak menyebutkan nama. Justru Isa Jega ini lebih pintar dari si Yolo. Dia hanya menyebutkan Sandi, tidak nama lengkapnya. Kenapa kok jadi diakui Sound the Ship? Apakah engkau Sound the Ship? Gimana sih maksudnya? Gila. Saudari menyatakan bahwasanya nama saudari itu adalah Sandi Purnamasari. Oke? Apakah ada di KTP atau nama lain itu nama Sound the Ship? Nama saudari atau nama saudari? Jadi berdasarkan kesaksian aku sebagai pribadi, sebelumnya aku mengapresiasi kesaksian Dr. Oki, manusia tempatnya salah dan hilaf. Terima kasih sudah bersaksi dengan sejujurnya bahwa kesaksian Dr. Oki hari ini yang aku pribadi bisa simpulkan adalah semuanya berdasarkan asumsi. Berdasarkan asumsi, dan yang paling penting tidak ada pemerasan atau sejumlah uang yang digaungkan konon diminta oleh saudara Adrina Jogja. Semoga ini menjadi ladang pahala kamu. Sekali lagi, manusia tempatnya salah, tetapi manusia juga berhak untuk memperbaiki ke depannya. Oh, sekarang hukum di Indonesia kalau jual skincare berbahaya nggak jadi masalah ya? Mira Hayati dinyatakan bebas, katanya di penjara 12 tahun, kok bisa keluar cepet banget? Bukannya dia udah fix jualan skincare berbahan merkuri? Lucunya, bos Hidroquinone alias Heni Sagara juga belum jelas nasibnya. Pabriknya cuma disegel sementara. BPOM bilang belum cukup bukti. Lah, itu kulit orang-orang pada gosong bukan cukup bukti?
Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat berita ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah ada dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.